Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan dan beberapa orang yang berada di aliansi Dosian telah diperintahkan untuk pergi menuju tanah hukuman para dewa. Namun sayang dalam perjalanan Xiaoyan malah terdampar di sebuah planet yang hancur, dia pun terkapar akibat energi kematian yang berada di planet tersebut. Bukan hanya itu, sekelompok sosok tak dikenal menyeretnya, melemparkannya tanpa ampun ke dalam rahang buaya purba yang menganga, mengorbankannya untuk monster buas itu. Namun, takdir punya rencana lain. Xiaoyan memiliki api keabadian peringkat kedua yang bersemayam dalam dirinya, sebuah nyala abadi yang menolak padam. Dengan kekuatan itu, ia tak hanya selamat, melainkan juga menyerap esensi mengerikan buaya tersebut, mengubah kutukan menjadi berkat. Ketika fajar menyingsing, bukan lagi tawanan yang muncul, melainkan seorang pemimpin. Para monster lain, yang sebelumnya haus darah, kini menunduk hormat, mengakui aura baru yang terpancar dari Xiaoyan. Di sisi lain, di kaki gunung, orang-orang yang sebelumnya mengorbankan Xiaoyan tiba-tiba merasakan jantung mereka mencelos. Di kejauhan, di atas salah satu buaya api kristal emas yang ganas, sesosok bayangan tampak, Xiaoyan. Bisikan ketakutan menyebar di antara 70 orang itu. Siapa dia? Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa berdampingan dengan binatang buas legendaris itu? Keheranan berubah menjadi kengerian ketika pria yang melemparkan Xiaoyan menyaksikannya sendiri. Matanya melebar tak percaya. Mundur selangkah demi selangkah, ia ingat betul bagaimana Xiaoyan sekarat, tak mungkin selamat. Namun, kini, setelah berbulan-bulan, Xiaoyan kembali, jauh lebih kuat, aura yang lebih pekat menyelimuti dirinya. Xiaoyan berdiri tegak, memandang mereka tanpa emosi, tatapan sedingin es yang menembus jiwa. Di mana tempat hukuman dewa ilahi, suaranya datar, namun menggelegar, menekan semua orang hingga napas mereka tertahan. Mereka berbisik, bergidik, merasakan kekuatan tak terlukiskan yang terpancar. Pemimpin mereka, seorang pria tua bijak, bergumam ngeri. Hanya mereka yang diasingkan karena membantai banyak orang yang bisa memiliki tatapan sedingin itu. Ia menyadari, sosok di hadapannya pasti seorang pendosa baru yang telah dihukum ke tempat ini dan berhasil menaklukkan kematian dan buaya api kristal emas. Pria tua itu, Fang Xiangzhou, yang paling senior di antara mereka, menjelaskan dengan suara bergetar bahwa ini adalah bintang malaikat, sebuah penjara di pinggiran tanah hukuman para dewa, tempat para penjahat dibuang. Jika kamu ingin pergi ke tempat tanah hukuman para dewa, butuh 300 tahun untuk mencapai tempat itu. Ia bertanya apakah Xiaoyan juga diasingkan. Xiaoyan tak menjawab. Jubahnya yang lusuh tak lagi berhiaskan lambang aliansi Dosian, menyembunyikan asalnya. Berapa banyak kekuatan dogat terkuat di sini? Xiaoyan bertanya, suaranya tajam, memotong kecanggungan. Fang Xiangzhou mengerutkan kening, memahami niat di balik pertanyaan itu. Dengan ragu, ia menjelaskan bahwa kekuatan terkuat di bintang malaikat hanyalah 2 dogat bintang 5, satu di timur dan satu di barat. Namun orang-orang kuat di tempat ini bukanlah berasal dari sini, namun orang-orang dari tanah hukuman. Mungkin kita bisa sebut mereka adalah pengawas dari tempat ini, pengawas bagi semua orang penjahat yang dihukum di tempat ini. Mereka sering datang untuk melihat-lihat. Dan yang dibantai karena tak menghormati utusan. Monster buas aneh dengan kekuatan setara atau lebih tinggi juga bersembunyi. Xiaoyan mengangguk, merenung sejenak, lalu mengarahkan pandangannya ke kerumunan. Mulai sekarang, kalian terus lakukan seperti biasa, berikan persembahan kepada binatang-binatang ini dan dapatkan imbalan. Semua terdiam, mengangguk patuh, ketakutan mencengkeram. Tatapan dingin Xiaoyan beralih ke pria yang dulu mengorbankannya. Yuelin, kalian semua boleh pergi, kecuali dia. Jantung Yuelin berdebar kencang, menyadari takdirnya telah tiba. Pasukan Yuelin segera mundur ke kaki gunung, meninggalkan mereka berdua, di bawah bayangan buaya api yang menganga. Keheningan mencekam, hanya desir angin yang terdengar. Yuelin merasakan kengerian yang melumpuhkan, yakin pembalasan akan datang. Namun, Xiaoyan hanya berkata, tampaknya di tempat hukuman dewa, kekuatanmu sangat dangkal. Yuelin semakin gugup, menunggu hukuman, tapi Xiaoyan tak bergerak. Kebingungan meliputi Yuelin, ia berusaha memperbaiki situasi. Menjelaskan dengan cepat, tempat ini adalah dunia masa lalu yang hancur. Sumber daya menipis, origin ki nyaris tiada. Kekuatan hanya berasal dari kristal yang dimuntahkan buaya kuno. Di seluruh tanah hukuman dewa, ada aliansi hukuman dewa yang berpatroli. Para utusan itu, Fang Xiangzhou mengira Tuan dari planet terdekat, tapi Yuelin yakin Tuan adalah pendosa baru dari aliansi Dosian. Siapapun yang diasingkan di sini, pasti punya dosa besar, dikirim untuk mati perlahan, ditinggal hingga hanya tersisa tulang.
Yuelin menarik napas dalam-dalam, menatap Xiaoyan dengan hormat. Kejahatan macam apa yang membuat saudara diasingkan di sini? Mata Xiaoyan membeku, sedingin kristal es. Ia tak menjawab, tak menyangkal, hanya berbalik, kembali ke gua monster. Yuelin terdiam, terpana, spekulasi berputar di benaknya. Ia tak berani berlama-lama, akhirnya pergi. Waktu berlalu cepat di tempat hukuman para dewa. Xiaoyan tak terburu-buru, tetap bersila di dalam makam. Suhu panasnya menyembuhkan tubuhnya. Ia menunggu, tak tahu pasti apa, namun tahu belum waktunya keluar. Selama ini, Yuelin dan yang lainnya datang 4 kali, membawa persembahan. Xiaoyan mengamati monster-monster itu memakan mayat, memuntahkan kristal abu-abu yang menarik perhatiannya. Jari pemakan jiwa Xiaoyan menyentuh kristal abu-abu itu. Sebuah gelombang kejut menjalar. Ternyata ada kekuatan guntur dalam bola abu-abu ini, gumamnya. Aneh, tanpa origin Qi, namun ada guntur, ini akan sangat berguna untuk melatih tubuh fisiknya. Dengan pikiran itu, ia kembali memejamkan mata. Lautan bintang di tubuhnya berputar. 75.000 bintang mengalir perlahan. Tubuhnya telah menembus tingkat tertinggi tubuh guntur dewa kuno. Kini, lautan guntur baru ini akan semakin meningkatkan kekuatan fisiknya, menggantikan origin Qi. Saat Xiaoyan hendak memulai latihan, tiba-tiba, bumi bergetar. Buaya api kristal emas di sekelilingnya melesat ke dalam magma, bersembunyi dalam ketakutan. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Tekanan kuat menyelimuti udara di luar kawah gunung berapi. Kekuatan spiritual maha dahsyat yang muncul dari langit. Xiaoyan segera menahan auranya. Firasat buruk menyelimuti. Wajahnya tenang, namun matanya menyipit tajam. Di seluruh bintang malaikat, tak peduli di mana mereka berada, tak peduli apa yang mereka lakukan, wajah semua orang memucat pasi. Mereka menghentikan segala aktivitas, bahkan pertempuran sengit sekalipun, memilih bersila di tanah, tak berani bergerak. Setiap gerakan kecil bisa berarti kehancuran. Yuelin dan Fang Xinzhou, dengan wajah pucat, hanya bisa menatap langit dengan gemetar. Di timur, di puncak gunung, seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan yang juga seorang dogat bintang 5, meredupkan auranya hingga dogat bintang 1. Di barat, pria dogat bintang 5 lainnya melakukan hal yang sama. Ketakutan universal mencengkeram mereka semua. Xiaoyan, di dalam kawah, hanya menyipitkan mata. Tekanan ini datang dari luar, dan kekuatannya setidaknya setara dengannya. Mungkinkah ini utusan yang Yuelin maksud, polisi Konoha di tempat ini? Gumamnya. Di luar bintang malaikat, sebuah bahtera raksasa mengembang di langit. Ukurannya ratusan meter, luar biasa, 1000 orang bersila berlatih di dalamnya. Dipimpin oleh 7 sosok berwibawa berjubah, berbicara acuh tak acuh. Tekanan dan kekuatan membunuh terpancar dari mereka. Mereka pasti para penjaga aliansi hukuman dewa, tim patroli, pikir Xiaoyan, menggertakkan gigi. Bahtera itu melayang, seberkas cahaya melesat, menyelimuti bintang malaikat. Layar di kapal menunjukkan peta planet, dengan 100 titik merah redup yang tersebar. 7 orang itu berdiskusi. Jumlah dogat bintang 5 jauh berkurang dari 10 tahun lalu, hanya 2 yang tersisa. Binatang buas juga musnah, tapi tingkat pertumbuhan mereka mengkhawatirkan. Salah satu yang terkuat di antara mereka, sosok serius, berkata, tidak ada yang serius di luar. Mari kita lihat lebih dalam inti bintang malaikat. Sebuah area hitam di dasar bumi terlihat yang bergemuruh dengan guntur, tempat sebuah segel bersemayam. Segelnya normal, para penjahat di sini masih tertidur. Kata salah satu dari mereka, setiap planet di tanah hukuman dewa memiliki penjahat tersegel, terutama di inti. Mereka yang di sana adalah yang paling menakutkan. Namun setelah sekian lama, seharusnya banyak yang sudah mati. Pada akhirnya bahtera berputar perlahan dan menjauh. Tekanan spiritual sirna, semua orang menghela napas lega, termasuk Xiaoyan yang masih berdiri di kedalaman kawah. Pagoda pemurniannya berhasil menekan auranya, membuatnya tampak biasa. Perasaan itu membuat Xiaoyan merenung, memahami lebih dalam tanah hukuman para dewa. Ia memutuskan untuk kembali berlatih, tenggelam dalam makam. Zanlou mengingatkan bahwa tempat ini tidak sederhana, dan Xiaoyan tahu itu, para utusan terlalu kuat untuk dihadapinya sekarang. Lebih baik berlatih, mencari kesempatan untuk pergi. Dalam keheningan, Xiaoyan mengedarkan lautan guntur di tubuhnya, memulai tahun-tahun latihannya. 1 tahun berlalu tanpa terasa, kristal abu-abu menipis drastis, memaksa Xiaoyan mencari sumber daya lain di luar. Ia menyebarkan kekuatan spiritualnya, menjelajahi area sekitar. Sesaat kemudian, kerutan muncul di dahinya. Di luar pegunungan, Yuelin tampak menyedihkan. Berlumuran darah, ia terhuyung melarikan diri, hanya ditemani 1 prajurit yang lengannya putus dan perutnya berlubang. Keduanya pucat pasi, diambang kehancuran. Di belakang mereka, 3 sosok kurus dengan niat membunuh memenuhi udara, mengejar tanpa ampun. Pemimpin mereka,
seorang Dogat bintang 4 tahap awal, memerintahkan 2 rekannya, Dogat bintang 3 tahap menengah, untuk menghabisi Yuelin. Yuelin putus asa, memuntahkan darah, pasrah pada nasibnya. Namun, 1 meter sebelum serangan maut mendarat, sebuah desisan dingin melesat dari kawah, ledakan mengguncang udara, guntur bergemuruh di langit, menyambar cepat ke arah 2 penyerang Yuelin. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul dari kawah, Xiao Yan. Ia melambaikan tangan, dan guntur ganas menyambar lagi. Xiao Yan melesat, tinjunya menghantam 2 pria itu, kekuatan guntur menyengat, menguras vitalitas mereka. Mata mereka melotot, tubuhnya gosong, dan dalam sekejap, mereka jatuh tak bernyawa di samping lelaki tua itu. Xiao Yan menarik tangannya, berdiri di samping Yuelin, menatap acuh tak acuh ke arah pria tua yang kebingungan itu. Niat membunuh yang pekat memancar dari Xiao Yan. Di tempat ini, kelembutan adalah kelemahan. Pria tua itu, Guo Zhen, menatap Xiao Yan, matanya menyipit tajam, tubuhnya gemetar ketakutan. Yuelin yang lemah berusaha bangkit, mengucapkan terima kasih. Xiao Yan tak memedulikan Yuelin, hanya menatap Guo Zhen yang waspada. Guo Zhen tahu kekuatan Xiao Yan, dan keluarnya Xiao Yan dari kawah sudah menjelaskan segalanya. Ditambah raungan buaya api kristal emas, Guo Zhen semakin ketakutan. Ia mundur beberapa langkah, menangkupkan tangan. Guo Zhen meminta maaf karena telah mengganggu tempat ini, lalu bergegas pergi. Tuan, jangan biarkan dia pergi, Yuelin berseru cemas. Dia akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini, dan itu akan merugikan Tuan. Tempat tinggalnya juga di planet abu-abu, penuh sumber energi. Xiao Yan tetap diam, membiarkan Guo Zhen pergi. Ia berbalik, menatap dingin Yuelin. Apakah Yuelin ingin menjadi pengikutku? Tanpa menunggu jawaban, ia melemparkan ramuan penyembuh. Yuelin segera menerima ramuan itu, menangkupkan tangan. Yuelin sangat ingin menjadi pembantu yang mulia. Xiao Yan tersenyum tipis. Aku tahu rencanamu. Kau sengaja memancing orang itu ke sini untuk memanfaatkan aku. Yuelin terkejut, hendak meminta maaf. Namun Xiao Yan memotongnya, berikan padaku benda penyelamat hidupmu. Yuelin terdiam, tersenyum pahit, benda penyelamat, di tempat seperti ini, setelah merenung, sebuah cahaya muncul di tangannya. Ia mengeluarkan sebuah segel giok. Yang mulia memang cerdik, skema kecilku tak bisa disembunyikan. Ini peninggalan leluhurku. Segel ini bisa menjebak Dogat bintang 5 untuk sementara, tapi butuh origin ki yang besar. Xiao Yan menerima segel itu. Yuelin memanfaatkan momen itu untuk menjelaskan, kediaman Guo Zhen adalah batu abu-abu, penuh sumber energi. Tujuannya memancing Guo Zhen juga untuk menguji Xiao Yan. Ia meminta maaf atas tindakannya yang merugikan. Xiao Yan hanya melirik datar, lalu berbalik kembali ke kawah. Hati Yuelin bergetar, merasa bersalah. Namun, suara Xiao Yan kembali terdengar. Apakah benar ada kristal abu-abu di tempat orang tua itu tinggal? Yuelin terkejut, segera menjawab, 80% yakin. Tempat tinggal mereka sepertinya terbuat dari kristal abu-abu itu. Jumlahnya sangat banyak. Ekspresi Xiao Yan tetap sama. Ia tidak bertanya lagi. Menghilang ke dalam kawah, meninggalkan Yuelin dalam kebingungan. Yuelin hanya bisa duduk bersila, memulihkan diri, merenungkan maksud Xiao Yan. Namun, tak lama kemudian, Xiao Yan kembali muncul dari kawah. Diiringi magma vulkanik yang bergolak, buaya api kristal emas ikut keluar. Tubuh mereka tersapu bersama Xiao Yan yang duduk bersila di atas kepala salah satu binatang ajaib. Ia memandang Yuelin di bawah. Yuelin terdiam, matanya dipenuhi kegembiraan. Pimpin jalannya, kata Xiao Yan dingin. Yuelin segera berdiri, terbang, membungkuk ke arah Xiao Yan, lalu melesat pergi dengan niat membunuh di matanya. Xiao Yan mengikutinya. Binatang-binatang besar lainnya juga keluar dari gunung berapi. Berkat Xiao Yan yang menghancurkan penghalang energi, kini semua binatang bisa keluar. Ketika binatang-binatang raksasa itu terbang melewati tirai cahaya, raungan gemuruh mereka mengguncang sebagian besar bintang malaikat. Raungan mengguncang daratan, membuat semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang buas ini keluar dari sarangnya. Mereka juga melihat Xiao Yan duduk di atas kepala salah satu binatang. Buaya api kristal emas itu sendiri memancarkan raungan kegembiraan. Tanpa Xiao Yan, mereka akan tetap tersegel. Kemunculannya telah mengubah segalanya, merusak tatanan bintang malaikat. Sepanjang perjalanan, banyak orang mengangkat kepala mereka dengan keterkejutan, bertanya-tanya apakah ini ilusi. Belum pernah ada yang bisa membebaskan binatang-binatang ini. 2 Dogat bintang 5 di sisi berlainan juga mengangkat kepala mereka, menatap gemuruh cahaya dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka tahu tak ada yang bisa membebaskan binatang-binatang itu dari bawah kawah. Dengan tatapan penuh minat, keduanya menghilang dari tempat masing-masing. Seluruh bintang malaikat jatuh dalam kegaduhan. Tak hanya binatang dari kawah yang mengikuti Xiao Yan, tetapi banyak binatang buas lain juga turut serta.
Binatang-binatang kawah ini adalah yang terkuat, dan kini mereka bebas. Namun, ada sesuatu yang Xiao Yan tidak tahu. Tindakannya melepaskan binatang-binatang itu telah melemahkan lapisan fluktuasi di segel bawah tanah. Retakan yang disebabkan oleh Xiao Yan menyebar seperti reaksi berantai ke seluruh bintang malaikat, menjalar ke kedalaman. Retakan-retakan tak terhitung jumlahnya mempengaruhi keseluruhan penghalang lautan guntur di inti bintang malaikat. Ini adalah bahaya tersembunyi di masa depan. Di kedalaman bintang malaikat, di bawah retakan, sesosok tubuh transparan, seorang wanita, duduk bersila. Tubuhnya ditutupi 108 jarum baja berukiran aneh. Ketika retakan muncul, salah satu jarum hancur, menyisakan 107. Wanita itu membuka matanya, energi kuat terpancar, guntur bergemuruh, kilatan listrik keluar dari jubahnya, langit tiba-tiba dipenuhi awan petir dan guntur, pemandangan aneh yang kembali mengejutkan semua orang, termasuk Xiao Yan yang menoleh. Yuelin berhenti, berbalik, menangkupkan tangan, menunjuk sebuah tempat. Itulah kediaman Guo Zhen, katanya pada Xiao Yan. Xiao Yan menoleh, menatap bukit yang memang dipenuhi kristal abu-abu, dengan beberapa bangunan yang terbuat dari batu-batu itu. Saat mereka mendekat, Guo Zhen yang baru saja datang terlihat pucat pasi, menatap langit dengan keterkejutan. Kengerian melintas di wajahnya. Yang ditakutinya bukan hanya Xiao Yan, melainkan juga ratusan binatang buas yang mengikutinya. Momentum luar biasa ini membuat jantung Guo Zhen berdebar kencang. Ia menyadari, kompromi bukan lagi pilihan. Ini adalah situasi hidup atau mati. Ratusan orang berkerumun, berbisik-bisik. Mereka mengenali Guo Zhen, dogat bintang 4 puncak di bintang malaikat. Pembicaraan beralih ke Xiao Yan dan binatang buas yang dipimpin Yuelin. Apakah itu Yuelin yang sempat dikejar Guo Zhen? Rupanya dia mendapat dukungan sekarang dan sepertinya datang untuk membalas dendam. Guo Zhen mengerutkan kening. Mustahil menghadapi Xiao Yan, apalagi dengan banyaknya buaya api kristal emas yang sulit ditaklukkan. Guo Zhen mundur cepat ke gua kediamannya, mempersiapkan diri. Ia menelan banyak pil Origin Qi, tubuhnya yang kurus mendadak menjadi kekar. Sambil menyerap energi, Guo Zhen terdiam penuh konsentrasi. Xiao Yan maju, melambaikan tangannya lagi, dan guntur bergemuruh di langit. Petir langsung menyambar gua tempat Guo Zhen berada. Benturan dahsyat itu mengejutkan ratusan orang. Debu bertebaran. Setelah debu mereda, Guo Zhen terlihat gosong. Namun anehnya tak terluka sama sekali. Guo Zhen menatap Xiao Yan dengan kerutan di dahi. Ia tak terlalu takut pada Xiao Yan, melainkan pada kekuatan buaya api kristal emas. Ini yang membuatnya memutuskan untuk kabur lagi, berharap bisa membalas dendam di masa depan. Dengan cepat, Guo Zhen mengubah segel di tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk kabur. Yuelin mengejar, diikuti Xiao Yan yang memerintahkan buaya api kristal emas untuk memburu. Merasakan aura binatang-binatang itu, Guo Zhen sangat ketakutan. Kali ini, tak ada kesempatan melarikan diri. Ia menggertakkan gigi, berbalik, dan kembali mengubah segel. Ia melemparkan sebuah batu 3 warna yang mengejutkan semua orang. Batu ini mampu membuat seseorang linglung sesaat, keuntungan besar dalam pertempuran. Ketika para binatang mendekat, Guo Zhen mengubah segel lagi, memerintahkan batu itu meledak. Ledakan keras disertai cahaya menyilaukan membutakan ratusan orang di sekitarnya. Para binatang dan Yuelin pun sempat tertahan. Yuelin mundur ke sisi Xiao Yan, sementara Xiao Yan tetap tak bergerak. Serangan Guo Zhen tak mempan pada Xiao Yan, terhalang para binatang. Di tengah cahaya yang meredup, tiba-tiba Guo Zhen melesat ke arah Xiao Yan dengan niat membunuh penuh. Xiao Yan menghela napas, menatap Guo Zhen dengan dingin. Ketika jarak sudah dekat, Xiao Yan menggumamkan kata, "Yao Bang." Seketika, cahaya putih keluar dari mata Xiao Yan dan menyelimuti tubuh Guo Zhen. Guo Zhen mendadak merasa seolah dipukul keras. Jiwanya terpisah dari raga. Matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Orang-orang yang tadinya terpengaruh batu 3 warna masih buta, tak merasakan apa yang terjadi. Namun, beberapa yang tak terlalu terpengaruh oleh Yao Bang masih bisa melihat Xiao Yan di udara perlahan mendekati Guo Zhen. Xiao Yan mengambil batu 3 warna dari tangan Guo Zhen. Ia kemudian memerintahkan buaya api kristal emas untuk melahap Guo Zhen. Binatang itu membuka mulut besarnya dan menelannya. Xiao Yan menatap binatang itu dan memerintahkannya mengeluarkan cincin penyimpanan Guo Zhen. Sesosok cahaya pun terbang ke arah Xiao Yan. Itu adalah cincin penyimpanan Guo Zhen. Xiao Yan berpikir, sumber daya di tempat ini sangat langka. Jadi jika ia memusnahkan seseorang, ia harus mengambil rampasannya. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan, dipenuhi ketakutan. Mereka yang terkena Yao Bang dan tidak melihat kejadian sebelumnya pun merasakan kengerian. Meski tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, melihat buaya api kristal emas mengunyah dan Xiao Yan memegang batu 3 warna, tak perlu berpikir lagi.
Hasil pertempuran sudah jelas, Guo Zhen telah dihabisi. Yuelin di belakang Xiao Yan menghela napas lega. Ia, yang tak terpengaruh Yao Bang, melihat semuanya dengan jelas. Matanya kini penuh kekaguman mendalam pada Xiao Yan. Yuelin tidak bisa melihat jurus bertarung apa yang baru saja dilakukan Xiao Yan, tetapi jelas itu jauh lebih kuat dibandingkan batu 3 warna Guo Zhen. Ratusan orang terdiam melongo, menatap Xiao Yan di langit dengan ketakutan. Kali ini, mereka tidak hanya takut pada buaya api kristal emas, tetapi juga pada Xiao Yan sendiri. Di tanah hukuman para dewa, hidup memang kejam. Jika seseorang ingin dihormati, ia harus menunjukkan kekuatan yang mampu mengintimidasi. Di tengah keheningan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Suara itu mengucapkan selamat kepada Xiao Yan karena telah menetapkan diri di bintang malaikat. Ia berhasil menaklukkan binatang suci seperti buaya api kristal emas, bahkan mampu membuka segel dan menyebabkan perubahan di mana-mana, serta dengan mudah menghabisi Guo Zhen. Semua orang menoleh, sosok itu adalah Jiang An, seorang dogat bintang 5 yang sebelumnya terlihat menyiram tanaman. Salah satu dari 2 dogat bintang 5 di wilayah ini, semua terkejut melihat Jiang An bersikap sopan pada Xiao Yan. Tanpa sadar, mereka menggumamkan namanya. Mereka melihat Jiang An menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yan, dan mereka pun ikut melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, Jiang An adalah orang kuat, dan penilaiannya sangat menentukan. Xiao Yan tetap bersikap biasa, ia menoleh menatap Jiang An yang baru saja berbicara. Dari perkataannya, Xiao Yan tidak merasakan permusuhan. Barulah setelah itu, Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya, memperkenalkan diri sebagai Xia Feng. Ia berkata ia menyukai binatang ini, jadi ia membawanya keluar. Jika itu menyebabkan kekacauan, ia meminta maaf. Mendengar perkataan Xiao Yan yang tidak arogan atau sombong, Jiang An tersenyum. Kedua belah pihak tidak merasakan permusuhan. Jiang An kembali tersenyum dan berkata, "Saudara Xia Feng memang memiliki kemampuan. Kita harus berbincang-bincang satu sama lain jika waktunya sudah tiba." Xiao Yan sedikit tersenyum. Namun, pada saat yang bersamaan, hembusan angin dingin datang dari arah berlawanan dengan Jiang An. Seorang wanita tua muncul dengan wajah penuh kerutan. Matanya menatap Xiao Yan dengan gelap dan ganas, seolah sedang menimbang kemampuannya. Xiao Yan juga menatap wanita suram itu. Mereka saling pandang di udara sejenak sebelum wanita itu menyipitkan mata. Tatapannya beralih ke buaya api kristal emas dengan sedikit terkejut, lalu ke batu 3 warna di tangan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara serak. "Aku Simo," katanya, "sepertinya saudara Xia Feng sedang melakukan perjalanan melintasi bintang malaikat. Tentu saja, semua yang datang dari jauh dapat dianggap sebagai tamu. Setelah beristirahat sebentar, aku dan Jiang An akan secara pribadi mengantar saudara Xia Feng pergi dalam waktu 7 hari. Beginilah cara kami menjamu tamu di bintang malaikat ini." Mendengar ucapan Simo, Xiao Yan mengerutkan kening. Ia secara alami mengerti apa maksud perkataan itu. Jiang An di kejauhan juga sedikit mengerutkan kening menatap Simo. Xiao Yan sedikit merenung, memikirkan perkataan Simo. Ia tentu saja bisa mendengar makna terselubung. Simo memintanya meninggalkan bintang malaikat sesegera mungkin, tidak bisa tinggal lebih lama, dan hanya diberi waktu maksimal 7 hari. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan perlahan menoleh, menatap Jiang An, dan mulai berbicara lagi. Apakah saudara Jiang An juga akan melakukan hal yang sama? Jiang An mengerutkan kening dan merenung. Wanita tua bernama Simo mendengus dingin dan kembali berbicara dengan sinis. Apakah saudara Xia Feng benar-benar ingin tinggal di sini lebih lama? Xiao Yan sedikit tersenyum dan mengucapkan perkataan yang sedikit mengandung makna dingin. Aku tidak ingin tinggal lebih lama, tetapi sekarang aku berubah pikiran. Mungkin bukanlah ide yang buruk, dan mungkin sebuah ketidakmungkinan untuk tinggal di sini lebih lama. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah berbicara, karena ia tahu ia sama sekali tidak bisa mundur. Ia tidak peduli apakah perkataan Simo adalah ancaman atau apapun. Yang jelas ia tidak boleh menunjukkan kelemahan dan tidak boleh mundur selangkah pun. Ekspresi Simo semakin muram. Ia akhirnya kembali berbicara kepada Xiao Yan. Karena saudara Xia Feng memang harus tinggal di sini untuk waktu yang lama, maka saat ini aku ingin melihat apakah kekuatan saudara Xiao. Setelah selesai berbicara, tekanan dari seorang dogat bintang 5 tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Tekanan kuat ini segera menyebar, membuat ratusan orang di sekitar mengerang. Banyak di antara mereka yang berlutut, menahan tekanan mengerikan itu. Napas ratusan orang di sekitar pun menjadi semakin cepat. Mereka sangat ketakutan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Di sisi lain, Simo tanpa basa-basi langsung menyerang Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak ingin mengendurkan serangannya. Guntur tiba-tiba melintas di sekujur tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera mengangkat tangan kanannya, dan awan guntur yang menggulung siap dilesatkan. Namun, begitu kedua belah pihak hendak bentrok,
Jiang An segera melesat di antara keduanya. Jiang An berkata, kita berdua tidak memiliki kebencian mendalam. Mengapa kita harus bertempur? Tidak bisakah kita menghemat tenaga? Setelah itu, Jiang An menatap Simo dan melanjutkan, Simo, kita sudah bertetangga di sini selama ratusan tahun. Kita selalu hidup damai, tidak agresi, dan sering berkonsultasi. Lagi pula, bukankah kau melihat Xia Feng ini memiliki kemampuan? Dia tidak hanya memiliki batu 3 warna, tetapi juga mampu mengendalikan guntur. Bukankah kemampuan itu sangat bagus, dan dengan begitu kita akan bisa bertahan di sini? Menanggapi ucapan Jiang An, Simo berhenti dan mengerutkan kening. Akhirnya, Simo melanjutkan, aku tidak percaya kau tidak dapat melihat niatku. Bintang malaikat ini tidak akan dapat menanggung atau menyimpan master lain. Sejujurnya, keberadaan Xia Feng ini tidak akan memengaruhi kultivasiku. Sejujurnya tidak masalah jika ada 3 master yang masing-masing menempati satu sisi. Namun, aku khawatir setelah utusan datang untuk berpatroli kembali, bukan hanya kita, tetapi bahkan semua orang yang tinggal di sini akan mati. Setelah selesai berbicara, Simo kembali mengangkat tangannya dan memerintahkan Xiao Yan untuk pergi dari sini. Ia harus menyegel kembali buaya api kristal emas ini. Jika Xiao Yan tidak segera pergi, ia akan menimbulkan masalah dan Simo akan bertindak. Ia akan memberinya waktu 8 tahun, dan jika ia masih tidak pergi, ia akan tahu konsekuensinya. Setelah selesai berbicara, Simo menatap Yuelin dengan tatapan dingin. Ia menunjuk ke arah Yuelin dan berkata, semua ini terjadi karena Yuelin. Oleh karena itu, aku akan menghabisi Yuelin sebagai peringatan kepada semua orang. Jari telunjuk Simo mengeluarkan 3 bayangan hitam yang melesat ke arah Yuelin secepat kilat. Yuelin terkejut dan menunjukkan ketakutan. Namun, ia tidak meminta bantuan Xiao Yan. Karena ia mengerti momen ini sangat penting bagi Xiao Yan, Yuelin akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya. Seluruh kekuatannya segera dicurahkan. Cahaya hitam itu menyelimuti Yuelin dan menekannya dengan sangat kuat. Yuelin dengan sekuat tenaga mengeluarkan Origin Ki untuk menahan serangan tersebut. Ia segera mengubah segel di tangannya dan mengeluarkan teknik terkuatnya. Tekanan serta cahaya hitam itu berhasil dihalau oleh Yuelin. Meskipun ia mendapat luka parah di sekujur tubuhnya, Simo secara alami melihat teknik rahasia penyelamat nyawa yang baru saja dikeluarkan Yuelin. Ia seketika memiliki tatapan melankolis, dan akhirnya berbalik mengabaikan semua orang. Ia segera melanjutkan, ternyata leluhurnya adalah Dewa Yuming. Jika begitu, demi rasa hormat dan cintaku kepada Yuming pada waktu itu, aku akan mengampuni hidup Yuelin. Setelah selesai berbicara, ia tanpa basa-basi segera melesat pergi. Tetapi bersamaan dengan itu, suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Simo tidak memberiku wajah dan ingin membunuh pengikutku. Apakah kau berpikir akan bisa pergi begitu saja? Begitu selesai berbicara, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari Xiao Yan. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga jarang sekali mereka temui. Bahkan di tanah hukuman para dewa, sepertinya kekuatan ini tidak hanya berasal dari satu jiwa atau raga, melainkan dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka semua juga bisa merasakan adanya perasaan kematian yang menyebar bersamaan dengan niat membunuh. Jiang An juga sangat terkejut, matanya melotot ke arah Xiao Yan. Jiang An tanpa sadar bergumam bahwa untuk memiliki niat membunuh seperti ini, seseorang benar-benar perlu menghabisi banyak orang kuat selama hidupnya. Jiang An akhirnya hanya bisa menghela napas, menekan emosinya di dalam hati. Di tanah hukuman para dewa ini, kekuatan tampaknya bukanlah satu-satunya cara untuk membedakan yang kuat dan lemah. Terkadang niat membunuh juga bisa menjadi penilaian, karena untuk membunuh banyak orang, seseorang harus memiliki kekuatan yang besar untuk melakukannya. Simo yang melihat aura mengerikan ini yang keluar dari tubuh Xiao Yan pun tentu saja dia pun berpikir berulang kali untuk melawan bocah ini walaupun mungkin di atas kertas dirinya lebih kuat peringkatnya dibandingkan Xiao Yan. Namun dia tidak yakin jika melakukan baku hantam dia akan menang. Akhirnya dia pun meminta maaf atas kecerobohannya dan memperbolehkan Xiao Yan untuk tinggal di tempat ini. Akhirnya setelah perbincangan itu mereka semua pun pergi. Yuelin yang nyaris mati, dilindungi oleh aura Xiao Yan. Yuelin yang terluka parah itu masih menyala semangatnya. Dia pun berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Tuan Xiao Feng. Ia perintahkan bala tentaranya untuk memperkuat wilayah utara, memburu setiap serpihan batu abu-abu. Seolah itulah napas kehidupan yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, Xiao Yan tak peduli hiruk-pikuk di luar. Ia melangkah lurus menuju Gua Guo Zen, tempat pertapaannya. Duduk bersila, ia mulai menenggelamkan diri dalam penyerapan kristal abu-abu yang telah ia kumpulkan, mengubah gua itu menjadi cawan pencerahannya. Bulan demi bulan berlalu,
Tumpukan kristal abu-abu di sekeliling Xiao Yan menjulang seperti gunung. Bukti nyata kerja keras seluruh orang. Lautan guntur di dalam tubuhnya menggemuruh, berlipat ganda dari 5 menjadi 10. Di tengah euforia kekuatan yang tumbuh, Xiao Yan menghela napas berat, matanya menatap ke atas, ke bulan merah darah yang hanya muncul setiap 5 tahun sekali. Bayangan tim Fearless melintas di benaknya, janjinya adalah melindungi mereka. Tapi ia merasa gagal, kesepian yang menusuk, nyeri menghantam ulu hatinya, merindukan senyum-senyum orang terkasih yang kini hanya ilusi dalam imajinasinya. Sepanjang malam, ia bergulat dengan rasa sakit itu, mencoba menenggelamkannya dalam meditasi yang tak kunjung menemukan kedamaian. Fajar menyingsing, dan pemandangan di langit membuat Xiao Yan terpaku. Matahari, bulan, dan bintang bersanding bersamaan. Sebuah kedamaian aneh merasuki jiwanya, begitu dalam hingga ia tak sadar Yuelin telah kembali, berlutut di hadapannya. Ketika kesadarannya kembali, Xiao Yan menghela napas. Yuelin, memahami kondisi tak biasa sang guru, memilih diam, menunggunya. Akhirnya, Xiao Yan menunduk, dan Yuelin berani menatap ke langit, membenarkan bahwa pemandangan itu memang muncul setiap 5 tahun, berlangsung tak lebih dari setengah jam. Bintang macam apa itu? Tanya Xiao Yan, menunjuk bintang paling terang yang menyilaukan mata. Yuelin menjawab lirih, tak ada yang tahu. Guru, para petinggi pun telah mencoba mencarinya, sia-sia. Xiao Yan kembali terhanyut, menatap langit selama berhari-hari dalam kondisi stagnan, lupa akan waktu, hanya menyerap energi kosmis. Yuelin setia menjaga dari kejauhan, menyadari bahwa Xiao Yan berada dalam ambang pencerahan langka. 5 tahun pun berlalu, dan fenomena 3 benda angkasa itu kembali terlukis di langit. Xiao Yan, yang tak bergeming selama itu, kini tersentak. Sebuah raungan memenuhi benaknya, tubuhnya bergetar hebat, dan air mata menetes membasahi pipi. Ia merasakan pencerahan, sebuah kelegaan mendalam yang membebaskannya. Ia akhirnya mengerti, asteris matahari, yang terbit setiap hari dengan cahayanya yang keras, melambangkan segala tekanan hidup, beban, dan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Asteris bulan, yang muncul setiap malam, adalah mimpi, harapan, dan dorongan lembut yang terus mendorongnya maju. Asteris bintang-bintang adalah segala yang ia pikirkan, rasakan, dan yang paling penting, orang-orang yang ia cintai, mereka yang memberinya arti. Sederhananya, matahari adalah kenyataan, bulan adalah harapan, dan bintang adalah cinta. Dengan pemahaman baru ini, mata Xiao Yan memancarkan energi dahsyat, dan tubuhnya bercahaya lembut. Apakah ini perubahan hati? Gumamnya, terkejut pada dirinya sendiri. Harapan dalam dirinya kini begitu membara, tak mungkin lagi ia menyerah. Ia menekan gejolak emosinya dan perlahan bangkit. Yuelin segera menghampirinya, penuh hormat. Xiao Yan memandangi tumpukan kristal abu-abu yang telah Yuelin kumpulkan selama 5 tahun, jumlahnya tak terhitung. Ia menarik napas dalam. Seseorang, perintahnya, suaranya menggelegar, keluarlah. Jiangan, yang telah menanti di udara selama setahun penuh, segera turun. Ia merasakan keanehan aura Xiao Yan, menyadari adanya pencerahan besar, dan diam-diam gentar. Aura Xiao Yan perlahan stabil, kembali seperti semula. Dengan gestur persahabatan, ia mengajak Jiangan masuk untuk berbincang santai. Namun, pembicaraan mereka segera mengarah ke arah yang serius. Jiangan memuji kekuatan misterius Xiao Yan dan bakatnya yang luar biasa. Kemudian ia mengajukan sebuah tawaran, bertanya apakah Xiao Yan tertarik pada Origin Key. Energi kaya namun sangat berbahaya yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Xiao Yan menggeleng, Origin Key tak terlalu menarik bagiku, apalagi kekuatannya tak mencapai level yang kuinginkan. Jiangan terkejut, kau salah paham, Origin Key di sini sangat murni, dan akan memuaskan dahagamu akan kekuatan. Jika bukan Origin Key, bagaimana dengan Thunder Crystal? Batu abu-abu ini menyimpan kekuatan guntur yang dahsyat. Xiao Yan meliriknya, ekspresi tanpa minat. Jangan segera melanjutkan, tak ingin ditolak lagi. Jangan terburu-buru, ada banyak Thunder Crystal di planet ini, tapi hanya sedikit yang bisa menyerapnya. Selama ini, aku mengamatimu dan tahu kau tertarik pada kristal guntur. Inilah yang ingin kubahas. Kedua, ada utusan yang berpatroli setiap 10 tahun, mereka akan memeriksa segel di sini. Pembukaan segel buaya api kristal emas olehmu pasti meninggalkan petunjuk, dan para utusan itu akan mengetahuinya. Ini masalah serius di tanah hukuman dewa. Aliansi akan memburumu, bahkan jika kau pergi, mereka akan tiba dalam sekitar 5 tahun. Xiao Yan, tak suka basa-basi, meminta Jiangan langsung ke intinya. Jiangan tersenyum tipis. Di setiap planet terbengkalai di tempat hukuman dewa, ada penjahat yang disegel, beberapa tak bisa dimusnahkan. Di bawah kaki kita, disegel seorang pelanggar berulang terkuat bernama Lei Ji. Kekuatannya menyebar,
menyebabkan letusan gunung berapi dan membuat banyak binatang buas, seperti buaya api kristal emasmu, menjadi kuat setelah menyerap vitalitasnya. Kekuatan guntur Leiji inilah yang membentuk Thunder Crystal di permukaan. Jiangan melanjutkan, matanya berbinar, di kedalaman area segel Leiji, ada energi melimpah ruah. Jika kita menyerapnya, kekuatan kita akan meningkat drastis. Jika kau berlatih di sana, kekuatanmu akan mencapai puncaknya. Ia tahu Xiaoyan akan bertanya mengapa ia tak melakukannya sendiri. Kau bisa mengendalikan banyak binatang buas. Jika kita bergabung, peluang berhasil akan sangat tinggi. Kita berdua akan untung, memanfaatkan kekuatan garis petir di bawah tanah. Kita lemah, tapi tak mudah dibantai. Kita harus memanfaatkan kedatangan utusan ini. Bagi mereka, Leiji adalah prioritas. Kita hanyalah udang yang tak dipedulikan. Jadi, apakah saudara Xiao Feng bersedia bekerja sama? Xiaoyan merenung, matanya menelusuri langit-langit gua. Ini bukan masalah kita berdua saja, ada orang lain yang terlibat. Jiangan menarik napas. Selama kau setuju membuka segelnya, aku akan segera mengumpulkan semua orang untuk rencana besar ini. Melihat keseriusan Jiangan, Xiaoyan kembali menimbang, masalah ini sangat besar. Aku tak bisa langsung menjawab, aku butuh waktu. Jiangan mengangguk, tentu, pikirkan, tapi waktu sudah dekat, berapa lama kau butuhkan? Apapun pilihanmu, aku akan berimu hadiah kecil. Jiangan menyerahkan cincin penyimpanan. Ini Thunder Crystal yang kudapat di luar bintang malaikat. Jika kau serius, ini tak sulit didapat. Tapi ini tulus dariku, bisakah kau berikan jawaban dalam setahun? Xiaoyan mengepalkan tinjunya, aku akan putuskan dalam setahun. Setelah kesepakatan, keduanya berpisah. Xiaoyan memeriksa cincin itu, menemukan tumpukan Thunder Crystal bagai pegunungan yang terkurung dalam ruang kecil. Ia menghela napas, kebingungan menyelimuti benaknya. Tapi ia menekan keraguan itu dan kembali ke gua. Ia memutuskan untuk menyerap kristal yang baru saja diberikan Jiangan. Duduk bersila di dalam aliran magma yang hangat, menyerap Thunder Crystal dengan mata terpejam. Xiaoyan bergumam, Jiangan pasti menyembunyikan sesuatu. Ini tak sesederhana itu. Namun, di tanah hukuman dewa, Origin Key adalah segalanya. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk meningkatkan kekuatan fisik, bahaya sekalipun sepadan dengan risiko yang akan ia ambil. Xiaoyan membuka mata. Pancaran tekad membara di sana. Ia selalu mencari keberuntungan dalam bahaya, tak pernah takut menghadapi apapun. Itu adalah caranya. Setelah memantapkan hati, ia menyebarkan kekuatan spiritualnya, menutupi sebagian besar bintang merah. Jiangan juga memancarkan auranya, menunggu kabar dengan cemas. Melalui kekuatan spiritualnya, Xiaoyan mengirim pesan persetujuan pada Jiangan. Senyum lebar tak tertahankan muncul di wajah Jiangan. Ia segera melesat pergi, meninggalkan bintang malaikat, untuk mengumpulkan teman-temannya dan menyusun rencana. Sementara itu, Xiaoyan terus berlatih tanpa henti. Hanya tinggal setahun sebelum rencana besar dimulai, ia tak pernah keluar dari gua, terus menyerap esensi Thunder Crystal, menjadi satu dengan energi petir. Waktu berlalu tanpa terasa, Xiaoyan tenggelam dalam latihannya yang intens. Akhirnya, matanya terbuka, memancarkan kilat, kristal guntur di depannya hancur menjadi debu. Jejak petir mengalir di sekujur tubuhnya. Ia merasakan 4 cahaya pelangi mendekat. Aura Jiangan terasa akrab. Sementara 3 lainnya memiliki kekuatan setingkat dogat bintang 5. Sebuah kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan menghela napas panjang, menjentikan jubahnya. Sisa-sisa kristal guntur menyebar di lantai gua, dan kekuatan yang kini mengalir dalam dirinya telah meningkat drastis. Dengan tekad membara, ia mendongak ke langit, menghadapi takdirnya. Tampaknya waktunya sudah tiba. Gumam Xiaoyan. Senyum tipis tersungdi. Bersamaan dengan hal tersebut 4 sosok pada saat ini segera muncul di hadapan Xiaoyan. Orang yang memimpin 4 sosok ini adalah Jiangan dan pada saat ini senyum segera muncul di wajah Jiangan. Jiangan pun segera berkata ternyata saudara Xiao Feng sedang menunggu di sini. Sementara itu di belakang Jiangan pada saat ini 3 kekuatan spiritual yang kuat tentu saja jelas sedang melirik ke arah Xiaoyan. Meskipun ketiganya tidak memiliki niat membunuh tetapi penyelidikan tanpa malu-malu ini mengungkapkan tirani mereka. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata kepada Jiangan sepertinya ini adalah saudara Xiao Feng yang disebutkan olehnya. Dirinya hanyalah seorang dogat bintang 3 dan lautan bintangnya setidaknya hanya mencapai puluhan ribu. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini benar-benar sangat pesimis dengan rencana yang disebutkan oleh saudara Jiangan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tidak menampilkan ekspresi apapun. Xiaoyan masih tetap tenang dan hanya memperhatikan ketiga sosok yang baru saja datang.
Jiangan sedikit mengerutkan keningnya, sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi meminta maaf sebelum akhirnya berbalik sosoknya segera berbicara kepada pria botak yang baru saja mengungkapkan perkataannya. Jiangan berkata, mengapa saudara Wu berbicara seperti itu? Jiangan telah menjelaskan kepada semuanya secara mendetail di dalam perjalanan. Bukankah jika mereka semua ingin bekerja sama di dalam rencana ini, mereka harus menghargai satu sama lain? Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiangan, pria botak itu pun pada saat ini hanya bisa mendengus dingin. Sementara itu Jiangan kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, izinkan Jiangan memperkenalkan mereka kepada saudara Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, sosoknya menunjuk ke arah sosok pria tua. Dirinya berkata bahwa ini adalah saudara Yuan Jim dari Bintang Roda. Dirinya sangat kuat dan pandai dalam banyak keterampilan bertarung yang kuat, serta bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Xiaoyan pun segera menatap ke arah pria tua yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sosoknya hanya menatap ke arah Xiaoyan dan sedikit menanggukkan kepalanya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa mata lelaki tua tersebut benar-benar seperti binatang buas. Tatapan dari pria ini benar-benar bisa membuat Xiaoyan merasakan sebuah bahaya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiangan kembali menjelaskan dan menunjuk ke arah pria botak yang sebelumnya berbicara. Jiangan lanjut memperkenalkan bahwa ini adalah saudara Wutu. Dirinya berasal dari bintang langit dan saudara Wutu memiliki kekuatan dewa serta kekuatan fisik yang sangat kuat. Dirinya juga telah menyadari kekuatan origin bumi. Dirinya dapat meledakkan kekuatan yang sangat kuat di bawah tanah dan masih banyak keterampilan bertarung yang dirinya miliki. Selain itu dirinya juga pernah bertempur dengan seorang utusan dan berhasil kabur dengan selamat. Xiaoyan pun menatap ke arah pria botak yang pada saat ini tersenyum sinis kepada Xiaoyan. Sementara itu Jiangan kembali menjelaskan dan menunjuk kepada sesosok yang pada saat ini terlihat seperti kurcaci. Jiangan berkata bahwa yang terakhir adalah Kunbo yang berasal dari bintang lubang hitam. Saudara Kunbo ini pandai menahan formasi dan dirinya benar-benar sangat mahir. Dirinya juga sangat terkenal karena serang racun yang dimilikinya sangat mematikan. Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah sosok kurcaci yang pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan ramah. Sosok Kunbo pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang diucapkan oleh saudara Jiangan itu benar-benar konyol. Sebaiknya saudara Xiao Feng jangan mendengarkan omong kosong dari Jiangan. Sesungguhnya dirinya hanyalah seorang musafir yang berkeliaran untuk mencari nafkah. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini menghela nafas. Sementara itu Jiangan pada saat ini kembali berkata bahwa dirinya telah memperkenalkan semuanya kepada saudara Xiao Feng. Dirinya juga telah memperkenalkan saudara Xiao Feng kepada mereka bertiga. Ketika di dalam perjalanan, saudara Xiao Feng ini sangat kuat, dan meskipun kekuatan fisiknya tidak dapat terlihat jelas, tetapi saudara Xiao Feng ini benar-benar sangat kuat, dan metodenya bahkan benar-benar sangat misterius. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh saudara Xiao Feng ini, bahkan Jiangan benar-benar mengagumi saudara Xiao Feng. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih memandang ke arah tiga sosok dengan tanpa ekspresi. Dari awal hingga pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak menunjukkan emosi apapun sama sekali. Sementara itu di sisi lain Jiangan pada saat ini kembali berbicara sambil menatap ke arah langit. Akhirnya mereka pun akan bersiap untuk melakukan rencana mereka. Mereka akan menyusup ke bawah tanah untuk melihat dan kemungkinan besar untuk membebaskan penjahat salah satu yang mengerikan yang telah tersegel di tempat ini. Nah itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe untuk melihat lanjutannya.